Hilangnya akal Hilangnya akal. itu bisa menyebabkan batalnya wudhu, Mas Rizky. Hilangnya akal itu apakah kemudian kita kayak tanda kutip gila gitu atau gimana? Boleh. Hilang akal ada macam-macam ya. Bisa gila ataupun pingsan. Nah, selanjutnya selain itu yang membatalkan wudhu apalagi, Gus? Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain. Makan ataupun minum tidak membatalkan Tidak wudhu. membatalkan wudhu. Kena kotoran cicak misal, kita kena kotoran cicak nggak sengaja, itu termasuknya batal nggak, Ustaz? Anda tinggal dihilangin aja, dihilangin najisnya aja, nggak usah wudhu lagi dari awal, nggak usah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman setia bangku kuliah, ketemu lagi bareng sama saya Rizky dan tentunya masih dengan Ustadz Haidar. Iya, benar sekali. Sehat Ustadz Haidar ya? Alhamdulillah masih sehat. Nah, setelah kita di episode pertama kemarin, episode perdana, Iya. kemarin kita ngebahas soal rukun wudhu Iya, ya, kemarin. atau arkanul wudhu, Ustadz ya? Iya. Nah, kemarin akhirnya kita tahu nih kenapa wudhu itu wajib dan tata tertib atau langkah-langkah rukunnya wudhu itu apa saja. Nah, tentunya kita juga harus tahu Ustadz, apa saja sih Ustadz yang membatalkan wudhu, karena kalau setahu saya wudhu itu batal ketika satu, kita buang angin ya, atau kita kentut. Nah, itu kan bisa membatalkan, tapi katanya juga ada beberapa hal lain atau faktor lain yang bisa menyebabkan wudhu itu batal, Ustaz. Oke. Nah, mungkin di kali ini saya mohonkan Ustadz Haidar untuk menjelaskan ke teman-teman bangku kuliah apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun-rukun wudhu ya. Bagi para teman-teman bangku kuliah, yang penting lagi bagi kita adalah apa faktor-faktor yang menjadikan wudhu kita batal. Oke. Tapi sebelum itu ada yang menarik sebenarnya dari segi filsafat nih, sesuai dengan apa kitab yang saya bawa ini. Apa sih sebenarnya filosofinya kok wudhu itu rukunnya ada 6 misalkan. yang dibasuh, yang diusap, kok itu menurut para pakar ya, menurut para pakar kedokteran, para pakar ilmiah, para ulama juga tentunya, bahwa anggota-anggota yang disebutkan kemarin dalam rukun-rukun wudhu itu adalah anggota-anggota terpenting dalam tubuh manusia, yang apa ya, Cukup fatal ya. Misalkan tangan itu kan untuk kebersihan kita sehari-hari. Kaki kita sering bersentuhan dengan kotoran ataupun yang ada di tanah gitu kan. Wajah kita di jalanan misalkan naik kendaraan itu kan sering berbenturan dengan polusi ataupun kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Nah, itu wudhu selain digunakan untuk sebagai keabsahan beribadah, itu juga untuk menjaga kesehatan kita, untuk melindungi tubuh kita biar bugar, biar selalu bersih, bersih, terhindar dari virus-virus yang menempel begitu ya, Ustaz ya. Oke. Sekarang faktor-faktor yang menyebabkan wudhu bisa batal ada 4. Ya, ada 4. Kemarin kalau rukunnya adalah 6, sekarang hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, dari jalan depan atau belakang, keluarnya sesuatu, entah itu angin ataupun cairan ataupun bentuk apapun lah yang keluar dari keduanya, baik secara sengaja ataupun sengaja. keceplosan misalnya. Nah, itu tetap
dapat membatalkan wudhu. Terus yang kedua hilangnya akal. Hilangnya akal. Itu bisa menyebabkan batalnya wudhu, Mas Rizky. Hilangnya akal itu apakah kemudian kita kayak tanda kutip gila gitu atau gimana? Boleh. Hilang akal ada macam-macam ya. Bisa gila ataupun pingsan. Pingsan. Nah, masuk ya. Atau tidur misalkan. Oke, tidur juga termasuk hilang akal ya, karena kita lupa ya. Ya, masuk dalam dimensi lain. Lupa dengan segala hal akhirnya kan. Kita nggak ngerti kanan kiri ada apa gitu ya. Sama satu lagi irma atau ayan. Jangan tahu nggak? Oh ya, penyakit ayan. Kumat misalkan, ketika kumat itu dapat membatalkan wudhu. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, bertemunya dua kulit laki-laki atau perempuan dewasa dengan tanpa halangan. Artinya langsung antara laki-laki perempuan kemudian bersentuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Itu yang bukan muhrim ya. Muhrim. Kalau muhrim sih no problem ya. Okay. Atau bukan muhrim tapi ada hailnya atau penghalangnya. Okay. Misalkan dengan kain, antar kain. Itu tidak batal ya? Itu enggak apa-apa. Misalkan suami istri nih, bisa habis sholat gitu kan, mau salaman, ya udah dihalangin pakai kamu kena, itu kan tidak langsung bersentuhan, itu tidak batal. Oke. Nah, menarik tuh yang soal muhrim ya, muhrim dan bukan muhrim itu juga kadang kita masih bingung mana yang muhrim, mana yang bukan muhrim. Itu nantilah di lain hari. Menarik, nanti itu kita bisa akan bahas dibahas lagi. itu. Siapa sih yang muhrim bagi kita, siapa yang enggak. Nah, selanjutnya selain itu yang membatalkan wudhu apa lagi, Gus? Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain. Oke. Kadang kan iseng ada orang nunggu sholat misalkan, kemudian menyentuh kemaluannya sendiri, atau nggak sengaja mungkin di daerah-daerah dekat situ gatel, kita mau menggaruk nggak sengaja kesenggol kan bisa ya. Atau bahkan orang lain, Mas. Hatta itu anak kecil. Misalkan kita punya anak ya, kemudian mau nyebokin, misalkan masih punya wudhu mau nyebokin, akhirnya kan terpaksa harus menyentuh kemaluannya anak kita. Itu juga bisa menyebabkan kita batal. Kita harus bersuci lagi ya. Karena sekali lagi bahwa ibadah itu sakral, bersuci juga akhirnya ikut penting. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi nggak boleh buat main-main, harus benar-benar teratur, struktural ya. Banyak batasan-batasannya, nggak sembrono. Kalau yang poin itu tadi memegang kemaluan itu, Gus, Ustadz, itu baik secara langsung terhalang kain atau tidak terhalang kain pun atau bagaimana? Bersentuhan langsung kulit ya? Bersentuhan langsung dengan kulit. Kalau misal masih dibatasi kain, nggak apa-apa ya. Seperti kita yang tadi dengan perempuan, beda lawan jenis lah ya. Oke. Selain itu apa lagi, Gus? Ustadz? Udah, itu yang kita temukan di kitab-kitab fikih berporos dalam 4 hal itu sih. Yang pertama apa tadi yang pertama? Keluarnya angin. Keluarnya sesuatu dari jalan depan ataupun belakang, kubul ataupun dubur. Terus yang kedua hilangnya akal. Terus yang ketiga bersentuhannya dua kulit perempuan dan laki-laki yang dewasa ini ya. Kalau misalkan kita bersentuhannya sama anak yang belum balik, ya enggak apa-apa. Ini persentuhan antara dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa. Ya sudah akil balik ya. Yang udah akil balik, yang bukan muhrim. Dan yang keempat yaitu menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluannya orang lain. Hatta anak kecil. Ataupun hatta orang mayat. Membatalkan wudhu ya. Kalau misal biasanya terjadi kalau pas di bulan puasa nih, Ustadz, saya sudah ambil wudhu ya, terus nunggu dul, nunggu beduk maghrib. Begitu adzan maghrib, saya minum atau makan takjil lah. Takjil ya. Setelah itu saya sholat atau harus wudhu dulu itu, Ustadz? Itu yang sering saya jumpai pertanyaan di kaula muda itu, Mas, lagi
mau Bermaem ngono. sudah makan tapi ndak wudhu dulu malah sholat itu makan tidak masuk dalam kategori 4 tadi ya kan? Oke. Yang membatalkan puasa hanya 4 tadi. Apakah tadi kita menyebutkan makan merupakan yang bisa membatalkan wudhu? Enggak ya, paling hanya cukup berkumur lah untuk Membersihkan biar tidak ada sisa-sisa makanan. Karena nanti kalau di tengah-tengah sholat misalkan Allahu Akbar selilitan atau ada yang nyangkol kemudian kita telan kan bisa membatalkan. Oke. Tapi secara intinya bahwa makan ataupun minum tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau misal kena kotoran cicak, misal kita kena kotoran cicak nggak sengaja, itu termasuknya batal nggak, Ustaz? Anda tinggal dihilangin aja, dihilangin najisnya aja, nggak usah wudhu lagi dari awal, nggak usah. Oke, tinggal dihilangin najisnya aja di satu tempat itu, mungkin dibasuh air di situ gitu. Itu wudhunya masih kita masih punya wudhu. Masih punya wudhu. Jadi nanti kita bisa bedakan, Mas, ada yang namanya najis, ada yang namanya hadas. Oh, ya. Oke, kalau tadi kotoran cicak itu adalah masuknya najis, kalau wudhu itu kan hadas kecil, hanya apa ya yang perlu kita hilangkan adalah hadas kecilnya. Tadi kemarin kan niatnya wudhu adalah saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Artinya kalau najis ya tinggal dihilangkan aja, nggak sampai membatalkan. Berarti kita juga nanti harus belajar nih macam-macam najis ini, Ustaz, ya. Boleh. Karena kita harus tahu juga itu macam-macam najis yang bisa membatalkan wudhu itu. Apa ya, misal kita kena kotoran kucing karena kita suka kucing dilalah ya, lagi bersihin tapi kita masih punya wudhu gitu, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Kotorannya kategori kotoran atau najis kan macam-macam ya, ada najis mukhaladzah, wasito, mukhafan, ada bagiannya. Ada bagiannya. Mungkin next nanti kita bakal lebih mengupas itu. Dan juga yang menarik itu tadi, nanti juga perlu kita pelajari siapa sih yang muhrim dan bukan muhrim, ya. Terus kenapa kita harus berwudu, terus keutamaannya itu apa aja. Tadi harus di depan sempat nyinggung soal ada filosofinya. Ini nih udah kayak gini menarik ini. Ada filosofinya. Apa itu filosofinya? Kenapa kok wudu itu urutan pertama harus membasuh muka? Kok enggak dari bawah kaki dulu gitu ya? Karena kan harusnya kan kaki yang paling kotor ya. Karena dipakai terus setiap hari untuk jalan gitu kan, nginjak kotoran atau apa. Kenapa enggak kaki dulu? Kenapa enggak tangan dulu ya? Kenapa harus membasuh wajah? Nah, mungkin nanti kita bakal kupas itu lebih dalam di kesempatan yang akan datang. Dan tentunya buat teman-teman bangku kuliah yang pengen tanya apapun itu pertanyaannya, silahkan bisa bertanya di kolom komentar ya. Nanti pertanyaan itu akan kita bahas bareng sama Ustadz Haidar. Nah, matur nuwun Ustadz Haidar untuk waktunya dan sekelumit ilmu yang manfaat ini ya. Nanti kita akan ngobrol lagi, belajar lagi lebih banyak bersama teman-teman bangku kuliah tentunya. Nah, buat teman-teman tetap jangan sungkan-sungkan ya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Jadi kalau yang pengen banget tanya apapun itu silahkan tanya ya. Nah, tentunya jangan lupa juga Ustadz, biar Ustadz Haidar ini rajin untuk ngasih pencerahan, ngasih ilmu. Teman-teman bangku kuliah ini juga harus subscribe. Apa nama channelnya? Subscribe, like, komen di R Channel. Nanti kita share ya ke teman-teman bangku kuliah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita obrolkan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman bangku channel. Terima kasih teman-teman bangku kuliah. Terkadang suka belepotan kalau udah ketemu sama Ustadz Haidar yang tampan sekali ini ya, idola kaum hawa. Nah, kita nanti akan berjumpa lagi di bangku kuliah episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.